Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Salsabila. Di video ini, saya ingin mempresentasikan rancangan proyek saya yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Kue Berbasis Web menggunakan PHP dan Bootstrap pada toko kue Mandasari. Langsung saja kita mulai dari latar belakang. Jadi, kenapa saya ambil judul ini? Karena sistem penjualan di toko kue Mandasari saat ini masih dilakukan secara manual, yang seringkali menyebabkan pengolahan pesanan dan data transaksi menjadi kurang teratur, tanpa adanya platform digital. Pelanggan juga kesulitan melihat katalog secara langsung, sehingga mereka harus menanyakan status produk satu persatu yang memakan banyak waktu. Untuk mengatasi hal tersebut, dibuatlah sistem informasi penjualan kue berbasis web menggunakan PHP dan Bootstrap. Dengan sistem ini, seluruh proses kelola pesanan dan transaksi menjadi lebih terintegrasi dalam satu wadah. Tujuannya adalah, pertama, sistem berfokus pada fitur pelanggan untuk belanja mandiri serta fungsi admin toko kue Mandasari dalam kelola pesanan, data produk, dan verifikasi bukti pembayaran. Yang kedua, proses pembayaran dilakukan melalui transfer bank secara manual tanpa payment gateway otomatis, di mana pelanggan wajib mengunggah bukti bayar untuk kemudian divalidasi oleh admin. Dan yang ketiga, laporan yang dihasilkan oleh sistem mencakup informasi status produk, data transaksi penjualan, serta cetak bukti transaksi untuk pelanggan. Dan kita lanjut untuk mendemo sistemnya. Pertama, kita masuk ke halaman beranda. Bisa kita lihat di navbar ada menu beranda, katalog kue, dan menu layanan. Pada menu layanan ini terdapat opsi drop-down untuk kue custom dan hampers sebagai informasi layanan tambahan. Selain itu, ada menu kontak dan ikon pencarian serta keranjang untuk kemudahan akses. Di sini juga pengunjung disuguhi tampilan yang cukup minimalis dengan navigasi yang lengkap di bagian atas. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu katalog. Untuk tampilannya seperti ini. Kita bisa melihat semua menu. Nah, di sini pengguna bisa melihat berbagai kategori produk, mulai dari bapia, brownies, dan lainnya, walaupun masih ada beberapa produk yang belum dilampirkan. Sistem ini juga memudahkan pengguna untuk memfilter produk sesuai keinginannya. Kita klik pada produk untuk masuk ke detail produknya. Kemudian masuk ke keranjang. Nah, bagian sini juga kita bisa mengatur jumlah pesanan terlebih dahulu sebelum masukkan ke keranjang. Kita akan memilih lebih dari 3 produk. Setelah beberapa produk terpilih, mari kita cek di keranjang. Tampilannya sangat fleksibel, meskipun daftar belanjaan banyak, pengguna tetap nyaman karena bisa scroll. Memilih produk mana saja yang mau di check out sekarang atau nanti, tinggal checklist atau tidaknya. Setelah jumlah produk bisa ditambah atau dikurangi, dan total harga akan otomatis mengikuti. Dan produk bisa langsung dihapus dari daftar. Setelah selesai, kita klik check out sekarang. Maka kita akan diarahkan ke bagian login. Bagi yang belum punya akun, bisa daftar akun. Nah, di sana itu sudah ada nama lengkap, email, nomor WhatsApp, dan yang lain. Namun, untuk kali ini saya akan langsung menggunakan akun yang sudah terdaftar. Kita tinggal masukkan nama email, Nabila, kemudian password pada halaman login. Sekarang kita sudah masuk sebagai pengguna di halaman profil ini. Pengguna bisa melihat status pesanan, dikemas, dikirim secara real time. Saya akan mencoba memperbarui data di menu alamat saya. Di sini kita akan menambahkan detail seperti kecamatan. Kita tulis saja Kecamatan Taman Sari. Dan nomor telepon untuk memastikan pengirimannya akurat. Begitu disimpan, datanya akan langsung terupdate di sistem. Jika kita kembali ke beranda, menu sign yang tadi sudah berubah menjadi foto profil dan nama pengguna menggunakan sesi login aktif. Kita lanjut ke keranjang untuk menyelesaikan pesanan. Karena data alamat sudah lengkapi, tadi di halaman konfirmasi pesanan, alamat tersebut sudah otomatis terisi. Nah, pengguna bisa menyesuaikan jumlah pesanan di tahap akhir seperti ini.
dan kemudian diproses. Kemudian kita akan beralih ke sisi pengelola atau admin. Nah, di sini kita akan masukkan terlebih dahulu emailnya, kemudian passwordnya di halaman login admin. Maka akan disambut oleh beranda utama. Di sini terdaftar summary data seperti jumlah produk, total pendapatan, dan jumlah pelanggan. Kita bisa lihat tren penjualan yang sudah mendukung filter grafik harian, mingguan, hingga bulanan. Serta terdapat catatan dan kalender di bagian dashboardnya admin. Kemudian kita akan masuk ke bagian kelola produk. Di sini ada 4 produk yang sudah saya cantumkan. Kita juga bisa menambahkan produk. Untuk yang pertama itu kita ketik dulu namanya Coco Cheese Cookies. Nah, untuk kategorinya itu kue kering. Kemudian kita tentukan harganya dan deskripsinya, serta foto produknya untuk diupload. Simpan, yang otomatis akan terupdate di sistemnya juga. Kita bisa mengedit berdasarkan yang kita inginkan. Kita akan ubah jadi new karena baru. Kemudian berhasil. Kemudian kita bisa menghapus produknya. Oke, setelah berhasil kita akan mengecek apa sudah terhapus. Kita lihat semua menu dan benar sudah tidak ada di bagian halaman utama. Produk yang tadi telah dihapus. Kemudian kita masuk ke bagian kelola kategori. Di sini sudah ada 5 kategori. Nah, untuk bisa melihatnya, kemudian di editnya kita coba untuk edit menjadi kue basah. Kemudian update. Selain itu, kita juga bisa menghapus kategori. Kemudian menambahkan brownies. Simpan kategori. Kita cek kembali. Nah, untuk kategori babi yang sudah terhapus tidak ada, dan yang sudah ditambahkan brownies ada walaupun belum ada isi dari produknya. Kita ke bagian kelola transaksi. Di sini kita bisa melihat secara detail dan kita akan mengupdate yang verifikasi pembayaran jadi pesanan selesai. Dan simpan perubahan. Bisa kita lihat angka pendapatan yang tadinya 0 sekarang otomatis berubah menjadi 70.000. Ini membuktikan bahwa fungsi logika kalkulasi dan sinkronisasi data di dashboard sudah berjalan dengan benar. Kemudian untuk bagian laporan, admin dapat memfilter laporan berdasarkan harian, mingguan, dan bulanan. Juga sudah melengkapi sistem ini dengan fitur ekspor data yang sangat fleksibel yang bisa di print, tinggal cetak, kemudian bisa diekstrak ke PDF, dan tersedia juga fitur ekspor ke format Excel yang rapi dan struktur untuk mengelola data lebih lanjut. Nah, ini untuk tampilannya. Terakhir di sini terdapat menu pengaturan untuk manajemen akun admin. Kemudian untuk selesai kita logout. Demikian presentasi dari saya mengenai rancangan sistem toko kue Mandasari. Saat ini sistem sedang dalam tahap pengembangan lebih lanjut untuk memastikan semua fitur intinya berjalan dengan baik. Semoga sistem ini bisa jadi solusi yang bermanfaat ke depannya. Terima kasih.